Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwasanya seluruh anak Adam suka berdosa dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga menyebutkan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian berdosa, bersalah bil-laili wan-nahar, malam dan siang kalian bersalah. Dan apalagi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman berita, zaman kita semakin rentan untuk terjumus dalam dosa setiap waktu. Ya, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita ketahui dan lain-lain. Yang ini semua sikap kepo kita membuat kita sering terjerumus dalam dosa. Dan yang jadi masalah adalah dosa adalah sumber malapetaka. Tidak ada suatu penderitaan, tidak ada kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini kecuali karena dosa yang kita lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa keburukan yang kau hadapi, yang kau dapatkan kecuali karena dosa-dosamu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian adalah akibat dosa-dosa kalian dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Artinya kalau setiap dosa kita diberi hukuman tentu kita akan binasa, tapi Allah memberikan hukuman kepada sebagian dosa dan Allah maafkan sebagian dosa. Tidaklah kita bersedih, kita gelisah, khawatir, letih, capek, bimbang, sakit, semuanya akibat dosa kita. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, "Ma yusibil muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim baik keletihan, sakit, kesedihan, gundah gulana, kekhawatiran, didolimi oleh orang lain, bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menjadi kafarah penggugur dosa-dosanya. Jadi dosa itu sumber malapetaka. Kita ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Entah kita, entah istri kita, entah anak-anak kita. Kita ada masalah dalam ekonomi kita, pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita masalah apa saja, problem yang kita hadapi di dunia ini rata-rata gara-gara dosa kita. Yang jadi masalah kalau seandainya kita hanya mendapatkan musibah, problematika dalam kehidupan dunia gara-gara dosa kita cuma di dunia saja, itu masih mending. Yang jadi masalah dosa-dosa tersebut memberi dampak pada kehidupan selanjutnya di alam barzakh. Kita akan menderita kalau ternyata kita penuh dengan dosa di alam barzakh. Kalau seandainya cuma sampai cukup di alam barzakh saja, itu masih mending. Ternyata dosa-dosa tersebut akan memberikan kita bencana, membawa kita kepada bencana di padang mahsyar kelak. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat butuh melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang merupakan sumber bencana dan malapetaka bagi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekitar 10 penggugur dosa yang kita bisa melakukannya dengan baik atau dilakukan oleh orang lain, sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bahas insyaallah pada kesempatan ini 10 kurang lebih bisa jadi lebih penggugur dosa. Apa saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah at-taubah. Taubat. Yang kedua adalah al-istighfar. Al-istighfar. Istighfar. Yang pertama taubat. Kemudian yang ketiga adalah al-hasanat al-mahiyah. Amal-amal soleh penghapus dosa. Penghapus dosa. Kemudian yang berikutnya adalah al-masaib. Musibah-musibah yang menimpa. Kemudian yang berikutnya
Yang kelima adalah doa orang lain untuk kita. Kemudian yang keenam adalah kesulitan yang dihadapi di kuburan, di barzakh. Yang ketujuh ya adalah kesulitan yang dihadapi di padang mahsyar atau di hari kiamat. Kemudian yang kedelapan di antaranya adalah syafaat. Kemudian di antaranya ya kita tambahkan misalnya yang kesembilan adalah rahmat Allah. Yang sembilan. Yang kesepuluh di antaranya berdoa disertai harapan. Ada kita tambahkan 11 adalah tauhid. Baik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang bisa jadi lebih, bisa jadi nanti kita lihat di tatkala kita menjelaskan, tapi kira-kira inilah penggugur dosa. 10 atau 11 ada yang saling berkaitan tapi saya pisahkan jadi dua ya. Yang pertama, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah, ini bahkan yang paling utama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka bahwasanya penggugur dosa hanyalah taubat. Padahal tidak, dosa bisa digugurkan dengan banyak sebab, dan ini diingatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Namun di antara perkara yang sangat mudah menggugurkan dosa-dosa adalah taubat. Taubat ini ibadah yang sangat agung, makanya dia ibadah yang sangat dibenci oleh iblis. Kenapa bisa jadi iblis menggelincirkan seorang bergelimang dalam kemaksiatan sampai puluhan tahun, mungkin dalam kekufuran, mungkin dalam kefasikan, dalam lautan kenistaan, tetapi di penghujung hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua apa yang dikerjakan oleh iblis semuanya gugur. Karena dia bertobat kepada Allah. Allah bersihkan kembali dosa-dosanya. Ya, ini namanya taubat. Taubat secara bahasa artinya kembali kepada Allah. Itu kembali kepada Allah dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Nah, taubat ini ada syaratnya ya. Saya bahas secara singkat. Syaratnya ada 3. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Kemudian kedua, menyesali. Dan Nabi SAW mengatakan, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat, kata Nabi. Adalah taubat. Kemudian yang ketiga adalah bertekad tidak kembali. Bertekad tidak kembali lagi. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Ini syarat taubat. Barang siapa yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka dia tidak dikatakan bertobat. Contoh, dia bertobat tapi ternyata dia masih melakukan maksiat tersebut. Ini tidak dikatakan taubat. Taubatnya bohong. Ya Allah, saya bertobat, tapi dia melakukan maksiat tersebut. Ini namanya bukan taubat. Ya, atau dia mengatakan saya bertobat tapi dia tidak menyesali. Namanya tidak bertobat. Atau dia meninggalkan dan dia menyesali tapi dia sudah ada rencana untuk melakukan kembali maksiat tersebut di kemudian hari. Maka ini taubat yang tidak diterima. Namanya taubat harus memenuhi 3 persyaratan ini. Ya. Maka seorang berusaha untuk senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya Tuhan kita ya adalah Tuhan yang sangat sayang kepada kita, lebih daripada ibu kita kepada kita. Tuhan yang kalau kita bertobat dia akan sambut. Ya, awalam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Ghafiri dzambi wa qabilit taubi. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan penerima taubat. Di antara sifat Allah menerima taubat. Maka jangan pernah ragu-ragu. Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang bertobat. Ya. Kita bisa gambarkan misalnya kita orang tua, kalau anak kita nakal, terus dia datang
minta maaf, dia bilang, Umi saya tidak akan ulangi lagi, Abi saya tidak akan ulangi lagi, tentu kita akan sayang, kita akan ampuni. Ya. Nah, sayangnya kita kepada anak kita enggak ada apa-apanya dibandingkan sayangnya Allah kepada kita. Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kecuali kita kadang-kadang kenapa kita tidak mau takut kembali kepada minta maaf sama orang tua, terkadang orang tua kita ternyata suka marah, ngomel, makanya kita enggak berani mengaku. Tapi kalau kita tahu orang tua kita sangat sayang, kalau kita ngaku dia maafkan, kita akan segera ngaku. Ya. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita sendiri. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Maka jangan pernah ragu-ragu untuk kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mampu untuk bertobat dari 10 dosa yang dia lakukan, dicicil sebisanya. Ustaz baru bisa bertobat dari 5 ini, baru saya bisa tinggalkan. Yang 5 belum bisa, enggak apa-apa. 5 dulu kamu tinggalkan. Kamu berjuang lagi yang 5-nya, ya. Ya. Maka ini harus kita lakukan. Ya, kita kepingin kita meninggalkan alam semesta ini, meninggalkan dunia ini dalam kondisi dosa-dosa kita sudah bersih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istighfar. Istighfar ini adalah berdoa minta ampunan. Artinya istighfar talabul maghfirah. Istighfar artinya talabul maghfirah, artinya berdoa minta diampuni. Diampuni. Bedanya tobat dengan istighfar. Istighfar tidak disyaratkan, bisa jadi orang yang beristighfar masih melakukan dosa. Ustaz, kalau saya belum bisa meninggalkan dosa tersebut, bolehkah saya beristighfar? Boleh, tapi Anda belum bisa bertobat. Bertobat harus meninggalkan. Kalau seorang sudah meninggalkan dosanya, itu baru dikatakan dia bertobat. Adapun kalau dia belum meninggalkan dosa dan dia merasa menyesal, tapi dia belum bisa meninggalkan, dia masih tertawan oleh syahwatnya, dia masih tertawan oleh hawa nafsunya, dia belum bisa meninggalkan. Apakah dia boleh bertobat? Bertobat belum bisa. Kalau bertobat syaratnya meninggalkan, tapi dia boleh beristighfar. Makanya taubat itu lebih tinggi daripada istighfar. Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobat. Kalau Anda belum mampu bertobat, istighfar terlebih dahulu. Jadikanlah istighfar Anda sebagai tangga untuk menuju taubat. Kalau taubat itu meninggalkan. Istighfar belum tentu Anda meninggalkan. Astaghfirullah, astagfirullah. Sebagian orang terjebak dengan riba. Dia tidak bisa meninggalkan riba. Dia minta ampun kepada Allah. Allah ampuni atau tidak terserah Allah, tapi dia istighfar. Kalau Allah terima, Allah ampuni. Sebagian orang terjebak dengan hal yang haram. Dia tidak bisa meninggalkan apa yang dia lihat. Dia terjebak, ya. Dia tidak suka, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Makanya di antara doa atau zikir pagi petang, yaitu dalam Sayyidul Istighfar, seorang berkata, wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia berkata di pagi hari atau di petang hari, ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepadaku. Dan ya Allah, aku mengakui, ya abu'u bi dhanbi, aku mengakui dosa yang sedang aku pikul. Disebut ba'a bi dzambin, maksudnya dia memikul dosa tersebut, memikul sesuatu dia tidak ingin memikulnya, tapi dia tetap memikulnya. Artinya dia mengatakan, ya Allah, aku melakukan dosa dan aku tidak bisa meninggalkannya, tapi ampunilah aku, ya. Jadi makanya bisa jadi seorang masih belum bisa meninggalkan maksiat, tapi jangan pernah dia bosan dari beristighfar. Karenanya Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang dalam catatan amalnya mendapatkan banyak istighfar. Kita ini malas istighfar, ya. Padahal Nabi mengatakan sungguh beruntung orang yang mendapatkan dalam catatan amalnya banyak istighfar. Maka saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada para hadirin hadirat, maka hendaknya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kita naik mobil, naik motor, ibu-ibu lagi masak sambil istighfar, ya. Kita waktu terbuang-buang untuk medsos. Terlalu banyak waktu kita gunakan untuk melihat Instagram. Sayang. Terlalu banyak yang waktu kita gunakan untuk Facebook, kan, untuk medsosan. Kita seandainya waktu yang 15 menit, 20 menit, setengah jam tersebut untuk istighfar, tentu banyak keberuntungan yang akan kita dapatkan, tentu banyak kebahagiaan yang kita raih di akhirat kelak. Saya ingatkan kembali kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu untuk membasahi lisan dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Rabbi ghufirli wa tub alayya, Allahumma ghufirli ghufranaka. Banyak sigah-sigah atau bentuk-bentuk istighfar bisa kita ucapkan. Nah, kalau kita sudah sering istighfar, kita berharap dari istighfar tersebut kita beranjak kepada yang lebih tinggi, itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya bukan alasan, Ustaz saya belum bisa meninggalkan maksiat, saya tidak istighfar. Istighfar antum. Dan minta kepada Allah, Rabbi ghufirli wa tub alayya. Apa itu artinya? Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Allah, Rabbi ghufirli, ampunilah aku, wa tub alayya, dan ilhamkanlah aku untuk bertobat. Saya belum bisa tobat ya Allah, tapi ilhamkan aku untuk bertobat. Karena kalau Allah tidak kasih ilham, kita tidak bisa bertobat. Kita masih tertawan dengan maksiat tersebut, terjebak. Ya, hawa nafsu mendominasi kita, kita enggak bisa meninggalkan maksiat tersebut. Maka minta, menangis, ya Allah, wa tub alayya, anugerahkanlah aku taubat. Tapi di antara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa adalah al-hasanatu al-mahiyah. Amal-amal soleh penghapus dosa. Dan ini banyak dalam hadis-hadis bahwasanya amal-amal soleh penghapus. Saya punya pengajian khusus tentang masalah ini. Ya, bahwasanya amal soleh bisa menggugurkan dosa-dosa. Contohnya seperti salat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, ya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, di antara salat-salat tersebut. As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian al-umrah ila al-umrah, umrah satu dengan umrah berikutnya. Al-jum'ah ila al-jum'ah, Jumat yang satu sampai Jumat berikutnya. Kafaratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair, akan dihapuskan dosa-dosa di antaranya jika ditinggalkan dosa-dosa besar. Kalau seorang meninggalkan dosa-dosa besar dia tinggalkan, terus dia terjerumus dalam dosa-dosa kecil, tapi dia sering salat, dia berwudu, dia salat Jumat, maka dosa-dosa tersebut gugur karena amal-amal saleh yang dia kerjakan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di siang hari dan di malam hari, ya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Artinya salat yang Anda lakukan itu bisa menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ada seorang sahabat, sebagaimana kisah yang masyhur, seorang sahabat, dia di penghujung kota Madinah. Ada seorang wanita berjualan korma, tiba-tiba datang syaitan menggodanya, sehingga dia tertarik dengan wanita tersebut. Maka dia mengelabui wanita tersebut, dia mengatakan, di dalam rumahku ada korma yang lebih baik. Ketika wanita tersebut masuk, maka segera dia pun menggoda wanita tersebut, dia memegang wanita tersebut. Akhirnya dia sadar. Dia sadar apa yang dilakukan salah. Dia tidak berzina, tapi dia sudah menyentuh, dia sudah memegang, dan dia merasa salah. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku. Dia menyesal. Dia merasa dosa yang dilakukan perlu untuk ditegakkan hukum had. Hukum had seperti hukum qisas dan yang lainnya, hukum had. Sehingga dia minta ditegakkan hukum had. Tidak ada hukum had bagi orang yang seperti itu. Hukum had kalau berzina ya ada hukum had, tapi kalau sekedar memegang, mencium, tidak ada. Maka dia pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah. Setelah itu Nabi bertanya, "Aina sa'il?" Tadi mana yang bertanya? "Saya, Rasulullah." Allah telah turunkan firman-Nya, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail." Dirikanlah salat di siang hari, kemudian juga di malam hari, ya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Salatmu bersama kami, salat berjamaah, menggugurkan dosa-dosamu. Ya. Ini dalil bahwasanya salat punya kekuatan yang besar dalam menggugurkan dosa-dosa. Makanya para ulama mengatakan, amal soleh itu ibarat air bersih, sementara dosa-dosa ibarat najis. Kalau kita memiliki air bersih yang banyak, najis-najis tersebut enggak ada nilainya. Ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang Arab Badui datang kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang-orang pun menegurnya. Ya, kata Nabi, biarkan dia kencing. Setelah dia kencing, Rasulullah SAW minta didatangkan bidhanubin min ma', didatangkan seember air, satu ember airnya banyak. Fa uhriqa alaihi, kemudian dituangkan air tersebut ke najis tadi, maka najis tadi hilang. Najis tadi najis yang busuk, najis yang buruk. Tetapi kalau punya air seember bisa menghilangkan najis tersebut. Nah, para ulama mengatakan air ini ibarat amal soleh. Makanya kata Nabi SAW, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan kemaksiatan, segera lakukan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kau lakukan setelah kemaksiatan akan menggugurkan kemaksiatan tersebut. Nah, kalau kebaikan yang kita lakukan sangat banyak, maka dosa-dosa tidak ada nilainya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, tidak akan mengandung najis. Najis datang tidak ada nilainya. Kenapa? Air terlalu banyak. Ibarat kita punya air
satu satu drum gede ada najis sedikit-sedikit tidak merubah air tersebut. Kenapa air tersebut mendominasi? Maksudnya ikhwan, maksud saya ibu-ibu sekalian, kalau kita banyak melakukan amal soleh, kita banyak bersedekah, kita banyak solat malam, kita banyak berbakti kepada orang tua, kita banyak nyambung silaturahmi, kita jaga lisan, kita tidak menyakiti orang, kita berbaik sama tetangga. Namun kita melakukan dosa-dosa yang kecil-kecil tidak dianggap oleh Allah. Lebur bersama lautan kebaikan yang kita miliki. Kenapa? Kita punya air bersih yang sangat banyak. Dosa-dosa najis-najis tadi cuma sedikit. Makanya kita semakin terpacu untuk melakukan kebaikan setelah kita melakukan maksiat. Sebagian ulama mengatakan, jika mata anda melihat sesuatu yang haram, sengaja maupun tidak sengaja, maka segerakan untuk melihat hal yang baik. Baca Quran. Anda melihat yang haram, gunakan mata untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Semoga dengan melihat yang baik tersebut akan menggugurkan dosa dari melihat yang haram. Ini al-hasanatul mahiyah. Amal-amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa ini, ya, kebiasaannya disyaratkan, biasanya disyaratkan menjadi penggugur dosa dengan syarat meninggalkan dosa-dosa besar. Ada syaratnya. Harus meninggalkan dosa-dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, salawatul khams, ya. Al-umrah ila al-umrah, al-jum'ah ila al-jum'ah, ya, Ramadan ila Ramadan, umrah ila al-umrah, Jumat satu dengan Jumat yang lain, umrah satu dengan umrah yang lainnya, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, salat satu dengan salat yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antaranya, di antara keduanya, idza ujtunibatil kaba'ir, jika dijauhi dosa-dosa besar. Maka seorang jangan sampai terjerumus dalam dosa besar. Ustaz, kalau saya terjerumus dalam dosa besar, segera bertobat. Dosa-dosa kecil kita tidak ada yang bisa selamat dari dosa-dosa kecil. Dosa besar kita insyaallah dengan izin Allah kita bisa meninggalkan. Kalaupun tidak bisa kita tinggalkan, kita bertobat kepada Allah. Karena kalau kita tidak meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil kita tidak terhapuskan dengan amal-amal soleh tersebut. Amal-amal soleh tersebut, ya. Maka jaga diri, ya. Banyak melakukan amal soleh agar dosa-dosa kita terhapuskan. Dan ada subhanallah, ada dosa, ya, ada amal soleh yang menghapuskan seluruhnya, bahkan dosa besar. Ada amal soleh yang menghapuskan seluruh dosa, bahkan dosa besar. Amal soleh tersebut adalah haji mabrur. Apa amal soleh tersebut? Itulah haji mabrur. Subhanallah, haji mabrur ini luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hadzal baiti lillah." Barang siapa yang mendatangi Ka'bah ini, yaitu berhaji lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah. Falam yarfuth walam yafsuq, tidak melakukan rafath. Rafath itu kata-kata yang mengantarkan kepada jima, kata-kata yang menimbulkan syahwat. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kemaksiatan. Raja'a min dzunubi ka yaumin waladatu ummuh, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Para ulama menjelaskan, ini pendapat yang kuat. Zahir dari hadis ini bahwasanya siapa yang hajinya mabrur, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan raja'a min dzunubi ka yaumin waladatu ummuh, dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Adakah bayi yang keluar dari perut ibunya kemudian memiliki dosa? Bahkan satu titik dosa pun tidak ada. Keluar dari perut ibunya dengan bersih, catatan putih bersih tanpa dosa, satu noda pun tidak ada. Nah, orang yang hajinya mabrur, maka dia akan bersih dari segala dosa. Cuma jadi pertanyaan, bisakah kita haji mabrur? Ini perlu perjuangan. Maka seorang kalau berhaji, dia berusaha berhaji dengan sebaik mungkin. Setelah berhaji, dia banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hajiku haji yang mabrur. Ya Allah, tambalilah kesalahan-kesalahan yang aku lakukan selama haji. Ampunilah kesalahan-kesalahanku sehingga haji kita menjadi haji mabrur. Kalau haji kita jadi haji mabrur, seluruh dosa-dosa kita diampuni. Tapi di antara hal-hal yang menggugurkan dosa adalah al-masaib, musibah-musibah yang menimpa, perkara-perkara yang tidak kita sukai, ya. Musibah tersebut
umum mencakup diri kita, mencakup kesehatan kita, musibah yang mengenai keluarga kita, mengenai anak kita, mengenai istri kita, mengenai orang tua kita, musibah mengenai ekonomi kita, musibah mengenai harga diri kita, ya. Ini semua musibah, perkara yang tidak kita sukai. Ini semua kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Makanya saya sebutkan di awal pengajian, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hazanin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, berupa bahkan letih, ya. Letih, kesedihan, sakit, gelisah, gundah gulana, kekhawatiran, ya. Diganggu oleh orang, dizalimi oleh orang sampai duri yang mengenai kakinya, mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan itu semua. Ya. Oleh karenanya ketika seorang terkena musibah, dia sabar agar dosa-dosanya digugurkan. Kalau dia tidak sabar, maka percuma. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia berteriak-teriak, dia merobek-robek bajunya, dia memukul-mukul pipinya. Darabal khududa wa syaqqal juyub, dia pukul pipinya, dia robek baju-bajunya. Ini bukan digugurkan dosa, ini menambah dosa perbuatan seperti ini. Ya, ini justru menambah dosa. Orang kalau ingin diampuni dosa-dosanya, maka dia bersabar. Makanya ketika ada seorang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kena demam, maka dia pun mencela demam. Apa ini demam? Ini dia mencela demam. Rasulullah SAW menegurnya. Kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humma." Janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ya, kita kalau terkena musibah antara sedih dan bersyukur kepada Allah. Kita kena musibah. Dengan cara itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sabar tuh luar biasa pahalanya. Bisa jadi Allah kasih kita musibah cuma sehari dua hari, tapi musibah tersebut bisa menggugurkan dosa kita bertahun-tahun. Ya. Kenapa? Ya Ustaz, saya sudah minta ampun. Mungkin kamu minta ampunnya enggak beres. Kamu taubatnya enggak beres. Kamu istighfarnya mungkin main-main. Ya. Sehingga tidak ada cara lain bagi kamu untuk digugurkan dosa kecuali dikasih musibah. Maka dalam satu hadis seorang terkena musibah, wala zal la yazal. Sementara lelaki tersebut senantiasa terkena musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak ada dosanya sama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah kenakan musibah. Perhatikan, kita tidak minta kena musibah, tapi itu tanda. Kalau kita terkena musibah dan kita sabar, itu tanda Allah cinta sama kita. Saya ulangi. Tadi Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yusib minhu." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah kenakan dia musibah. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya." Tadi man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, Allah kenakan dia musibah. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Ya. Jadi saya katakan, jika Anda terkena musibah dan Anda sabar, itu tanda Allah sayang sama Anda. Tapi kalau tatkala Anda dikasih musibah, Anda enggak sabar, mencak sana mencak sini, lempar sana lempar sini, teriak sana teriak sini, nyalahkan orang sekitar, merasa tidak bersalah, tidak beriman kepada takdir Allah, maka Anda tidak dicintai oleh Allah. Bukan ciri orang dicintai oleh Allah. Ya. Allah punya cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin kita enggak suka, tapi di balik itu ada Allah punya cara menggugurkan dosa-dosa kita. Sakit hati ini tatkala terkena musibah. Sakit tatkala ditipu orang, sakit. Sakit tatkala dikhianati oleh orang terdekat, sakit. Hati menjadi pilu tatkala orang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Tatkala usaha menjadi jatuh, musibah. Betapa sakit hati ketika dihina orang, dituduh yang tidak-tidak. Sakit hati, tapi kita sabar. Ini semua karena dosa-dosa kita. Sakit hatinya yang kita sabari tersebut, sakit hati kita sabar. Ini penggugur dosa yang sangat kuat. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekali lagi, kita tidak minta dikasih musibah sama Allah, tapi itu tidak bisa kita hindari. Kalau Anda sakit hati, pilu hati karena terkena musibah, sabar. Itu pilunya hati yang Anda
hadapi dengan penuh kesabaran, itu menggugurkan banyak dosa-dosa Anda, menggugurkan banyak dosa-dosa Anda. Dan kalau kita lihat segala musibah, kata Nabi, sampai ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin, tidak ada yang menimpa seorang muslim penyakit atau letih, bahkan letih itu semua menggugurkan dosa. Anda masalah dengan keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, ya, musibah. Anda tidak suka, tapi masalah timbul. Hadapi dengan sabar. Ini semua menggugurkan apa? Dosa-dosa. Tapi di antara hal-hal yang bisa menggugurkan dosa adalah doa orang lain untuk kita. Doa orang lain untuk kita, sama saja apa kita masih hidup atau sudah kita meninggal dunia. Ya. Orang yang setia mendoakan kita. Ya. Maka jangan kita pelit mendoakan saudara-saudara kita. Jangan kita pelit mengatakan Allah maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alaihi minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang, ampunilah kaum mukminin, kaum muslimat yang hidup maupun sudah meninggal dunia. Nanti kita akan didoakan oleh mereka. Jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang yang punya jasa kepada kita. Jasa dalam akhirat kita, jasa dalam dunia kita. Doain mereka sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda berterima kasih kepadanya. Doain. Ya. Agar kita didoain mereka juga. Kita tahu tidak semua orang sering mendoakan kita. Ini perkara memang sangat bermanfaat, doa orang lain kepada kita. Namun kenyataannya tidak banyak orang sering mendoakan kita. Ya, saya katakan orang yang sering mendoakan kita cuma rata-rata 3 orang doang. Ya, yang sering mendoakan kita. Adalah orang tua, pasangan, anak, kawan, wallahu alam. Tanda tanya besar kalau kawan. Kalau doakan iya, tapi kalau sering belum tentu. Kalau orang tua, iya, orang tua sering doakan kita. Kita enggak minta pun dia doain kita. Tetapi orang tua biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Pasangan, suami atau istri, ya, mendoakan kita. Ya. Di antara orang yang paling sering saya doakan adalah istri saya. Ya. Tapi biasanya kehidupan kita tidak lama. Kalau istri saya meninggal, tidak lama pula istri saya juga meninggal. Kalau istri saya meninggal, tidak lama juga saya meninggal. Ya, mereka bisa mendoakan kita, pasangan kita bisa mendoakan kita, tapi tidak waktu yang lama. Yang waktu lama untuk mendoakan kita anak-anak. Anak-anak ini yang biasanya usia lebih panjang daripada biasanya. Tidak mesti demikian. Tapi biasanya kita sudah meninggal, anak masih hidup 20 tahun lagi, masih 30 tahun lagi. Nah, kalau anak kita menjadi anak soleh, dia akan setia mendoakan kita. Maka saya selalu ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan sekalian, berjuang, berusaha agar memiliki anak yang soleh, yang setia mendoakan kita. Adapun kawan, ya, wallahu alam. Ya. Demikian juga murid, wallahu alam. Kita punya murid. Apakah murid kita mendoakan kita? Kalau murid-murid yang setia, maka mereka akan mendoakan. Seperti Al-Imam Ahmad senantiasa mendoakan Al-Imam Syafi'i. Dia mengatakan, sittatun ad'u lahum fi sahar. 6 orang yang selalu aku doakan di waktu sahur, bukan di waktu sembarang. Dia doakan tatkala bangun malam. Di antaranya Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad sering mendoakan Imam Syafi'i. Kenapa? Dia merasa Imam Syafi'i ini hebat, luar biasa. Imam Syafi'i bagi manusia seperti matahari bagi bumi. Ya. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita jangan pelit mendoakan orang sudah meninggal lebih dahulu daripada kita, ya. Doa orang lain ini kepada kita ini bermanfaat, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mengenai dalam hadis, terutama anak soleh, dalam hadis, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia bertanya, anna li hadza? Kok bisa saya dinaikkan derajatnya? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka. Karena anakmu sering beristighfar untukmu. Karena anakmu sering beristighfar untukmu. Makanya kita kalau pergi ke kuburan, kita doain penghuni kubur. Ya, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum al-hadiyar minal muslimin wal mu'minin insyaallah bikum la lahiqun. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Wahai penghuni kubur sekalian, ya. Wa inna insyaallah bikum la lahiqun. Keselamatan bagi kalian dan kita pasti nyusul kalian. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Doakan penghuni kubur. Mereka sudah tidak bisa berdoa lagi. Doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi
bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian di antaranya yang keenam, di antara hal yang bisa menggugurkan dosa adalah kesulitan yang dihadapi di alam barzakh. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita tahu dalam alam barzakh ada banyak kesulitan. Di antara kesulitan misalnya adalah dhaqtah, himpitan. Di antaranya adalah fitnah. Fitnatul qabr. Fitnah qabr itu pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya. Himpitan, ya. Kita tahu di kuburan kegelapan yang dirasakan oleh seorang dalam kuburan. Kesendirian dia dalam kuburan merupakan penderitaan tersendiri. Kata Rasulullah SAW bahwasanya kuburan ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kuburan. Maka berdoalah agar penghuni kuburan diberi cahaya. Seorang di dalam kuburan dia sendirian, itu sudah penderitaan. Belum dia mengalami dhaqtah, himpitan, itu pun sudah penderitaan. Belum didatangi oleh malaikat munkar dan nakir ditanya dengan mengerikan, itu juga, ini semua menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan menggugurkan dosa-dosa seseorang dengan kesulitan tersebut. Di antaranya kesulitan dihadapi di padang mahsyar, ini sangat banyak kesulitan tersebut, ya. Sangat banyak. Ya, sebagaimana sering kita jelaskan, seperti dijemur di padang mahsyar, ya, dan lain-lain, ya, hingga melewati sirat. Oleh karenanya di antara orang yang melewati sirat adalah orang yang melakukan dosa-dosa, tapi dosa-dosa tersebut tidak sampai menjerumuskan dalam neraka jahanam, sehingga dia cuma diazab di atas sirat, ya. Nabi SAW mengatakan orang bersirat ada 3, yaitu najin musallam, yang selamat, tidak terluka sama sekali. Yang kedua, yang terjerumus dalam neraka jahanam. Yang ketiga, tercabik-cabik, tetapi yujaza, tapi dia selamat. Dia tercabik-cabik, dibalas oleh Allah, disebutkan yujaza. Dia tercabik-cabik dengan besi-besi kalalib yang ada di pinggiran sirat, tercabik-cabik, tapi cabikan-cabikan tersebut, luka-luka yang mengenai tubuhnya itu adalah balasan bagi dia. Dia punya dosa-dosa harus dibersihkan, tapi dosa-dosa tersebut tidak harus membuat dia masuk dalam neraka. Dosa-dosa tersebut tidak banyak membuat dia harus masuk dalam neraka, maka cukup dibersihkan oleh Allah dengan dicabik-cabik tubuhnya ketika di atas sirat, kemudian dia selamat. Ini menunjukkan bahwasanya kedahsyatan hari kiamat yang seorang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya adalah syafaat. Syafaat, ya. Kita tahu bahwasanya seorang bisa digugurkan dosa-dosanya karena syafaat. Syafaat kaum mukminin, syafaat para nabi, syafaat para malaikat, syafaat orang-orang saleh, syafaat para syuhada, syafaat anak-anak, ya. Banyak syafaat. Bagaimana bisa memperoleh syafaat? Caranya yaitu Anda harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat kecuali dengan 2 syarat. Illa min ba'di ayyadzana Allah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, lima yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridhoi orang diberi syafaat. Misalnya kita punya teman memberi syafaat sama kita, dia minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, saya ingin beri syafaat teman saya. Allah kasih izin. Ketika dia bilang untuk teman saya si fulan, kata Allah tidak bisa. Dia tidak memenuhi persyarat, aku tidak ridho kepadanya. Ya. Maka ikhwan, kalau Anda ingin dapat syafaat, entah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dari para malaikat, entah dari kaum mukminin, entah dari para syuhada, maka jangan berbuat syirik sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Ini ikhtaba'tu dakwati, dan aku menunda pengkabulan doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku akan mengenai insyaallah seluruh umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Semakin Anda tidak berbuat syirik, semakin Anda jauh dari kesyirikan, Anda akan mudah dapat syafaat. Anda akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan ada orang baru dapat syafaat setelah masuk neraka. Dalam hadis yang masyhur, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika kaum mukminin minta memberi syafaat, Allah izinkan, tapi Allah izinkan kepada siapa? Kepada orang yang telah diterbakar, ada yang terbakar kakinya terbakar sampai lututnya. Artinya Allah baru ridho kepada dia belakangan. Kita enggak ingin dapat syafaat kalau sudah masuk neraka. Kita ingin dapat syafaat sebelum itu. Bahkan kita ingin kita yang beri syafaat. Tema saya, di antara sarana yang bisa menjadikan dosa-dosa seorang guru adalah syafaat dari
di hari kiamat kelak. Syafaat pada hari kiamat kelak. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya tauhid, ya, di antara yang bisa menggugurkan dosa adalah tauhid. Ya. Kata Allah dalam hadits qudsi, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya," wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, bi qurabil ardi khataya, kau bawa dosa sepenuh bumi ini, atau dosa seberat bumi ini, atau dosa sepenuh bumi ini, volumenya seperti bumi ini. Bukan hanya dosa sebesar gunung, bukan hanya dosa sebanyak buih di lautan, ya, tetapi dosa sebesar bumi ini. Thumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Syaratnya apa? La tusyriku bi syai'a, kau tidak berbuat syirik sama sekali kepada aku. Ikhwan, kita berusaha, berjuang, jangan saya melakukan syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar kita tinggalkan, jangan percaya dukun, jangan menyembelih kepada selain Allah, jangan minta-minta kepada mayat, jangan beriman percaya kepada ramalan dukun, jangan, ini semua syirik besar. Jangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua syirik besar. Jangan bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga tinggalkan syirik-syirik kecil. Jangan riya. Kalau riya segera istighfar. Jangan beribadah cari perhatian orang. Jangan beribadah ingin dipuji orang, dia dikagumi oleh orang, enggak. Kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujub. Jangan merasa saya berhasil karena saya hebat, kan, enggak. Kita berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan bertawakal kepada sebab. Jangan bersandarkan hati kepada sebab. Sandar kepada Allah. Sebab kita kerjakan, sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Gara-gara polisi maka saya selamat. Gara-gara dokter maka saya selamat. Tidak, kita bilang karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan sebab polisi, dengan sebab dokter yang Allah datangkan sebab tersebut maka kita selamat. Ya. Kita sandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah dengan nama selain Allah. Jangan bilang demi Ka'bah, demi Muhammad, tidak boleh. Kita bilang demi Allah, ya. Jangan pakai jimat. Bersihkan hati semurni-murninya, maka kalau kita pun meninggal dalam bawa dosa sebesar apapun, Allah akan ampuni. Kenapa? Tauhid luar biasa, amalan yang sangat hebat. Sebenarnya ini masuk dalam al-hasanatul mahiyat, ya. Sebenarnya tauhid ini masuk dalam al-hasanatul mahiyat. Masuk dalam sini. Amal ibadah, penghapus dosa, di antara yang hebat adalah tauhid. Tauhid. Yang terakhir, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menggugurkan dosa adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tanpa sebab lain kecuali iman. Dalam hadis syafaatil malaika wa syafaatil anbiya wa syafaatil mu'minun baqiya rahmatullahi rabbil alamin. Para malaikat sudah beri syafaat, para nabi sudah beri syafaat, kaum mukminin sudah beri syafaat, masih ada orang di neraka jahanam. Allah ampuni dengan rahmatnya. Ya, yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki Allah ampuni, maka Allah akan ampuni, ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar 10 atau 11 hal-hal yang bisa menggugurkan dosa. Kita berharap, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa sering beristighfar, jangan lupa sering bertobat. Tuhan kita sangat mencintai kita lebih daripada orang tua kita kepada kita. Allah sangat gembira kalau ada orang yang bertobat dari dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Syukran Ustaz Barakatuh menyampaikan atas ilmu yang sudah disampaikan. Ini kita banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mudah-mudahan ada waktu dan terjawab semuanya, ya. Dipilih. Ya, mohon maaf kami memprioritaskan yang sesuai dengan tema siang ini. Silakan. Untuk pertama saya bacakan di kolom Zoom, di kolom chat Zoom. Ada 2 pertanyaan dari Ukti Dirja Paskalia dan akhiri Rizky Setiawan, ya, terkait soal tobat ini. Mohon izin Anda gabung pertanyaannya, ya. Silakan. Intinya gini, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, cara melakukan sholat taubat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah bagaimana, dan apakah ada doa setelah sholat taubat? Lalu Kak Kristi menanyakan, bolehkah kita sholat taubat, bolehkah kita bertaubat setiap hari atau hanya cukup dengan istighfar saja gitu? Dan apakah bertobat harus disertakan dengan sholat taubat dan meninggalkan dosa kecil ataupun dosa besar? Ya. Namun saya terpaksa. Seorang diperintahkan untuk bertobat dari dosa apapun, dosa besar, dosa kecil. Makanya ketika Allah menyebutkan salah satu dosa kecil adalah mengumbar pandangan, itu bukan dosa besar, dosa kecil. Tapi dia merupakan awal daripada dosa besar ya. Makanya al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Awal dari perzinahan dimulai dengan melihat. Dia langkah awal dari terjadinya perzinahan besar, tapi memandang sendiri hukum asal dosa kecil. Tapi apakah dosa kecil kita tidak bertobat? Allah sudah bertobat. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat dalam surat An-Nur kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Hendaknya kalian seluruhnya bertobat wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini menunjukkan wajib untuk bertobat dari segala dosa, dosa besar maupun dosa kecil, di antaranya dosa mengumbar pandangan. Maka saya ingatkan diri saya pribadi ini pada para hadirin, terutama laki-laki, ketika mata kita melihat hal yang haram, jangan ragu-ragu bilang astagfirullah, astagfirullah. Ini karena kita sering melihat yang haram, wanita terbuka auratnya, pembawa berita terbuka auratnya, kemana-mana lihat orang di mall di mana terbuka auratnya, kita saking seringnya sehingga kita terkadang lupa untuk istighfar. Seakan-akan sudah hal yang lumrah dan tidak jadi masalah, padahal itu masalah. Setiap pandangan haram kita lihat akan memberikan bekas noda hitam di hati kita. Maka kita bilang istighfar untuk membersihkannya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita boleh bertobat, Rabbi gfirli wa tuba alayya. Jadi apa kita boleh bertobat, boleh salat taubat untuk dosa besar, dosa kecil? Keumuman hadis iya, silakan. Salat taubat dari dosa besar dan dosa kecil. Tetapi salat taubat hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa jadi seorang hanya beristighfar atau bertobat tanpa harus salat taubat. Tapi barang siapa yang salat taubat lebih afdal. Dia gelisah, dia ingin salat taubat, silakan, tidak jadi masalah. Ya. Ustaz, saya ingin salat taubat tiap hari. Kita bilang hukum asalnya salat taubat bukan tiap hari. Dia bukan salat rutinitas harian. Tapi kalau Anda tiap hari melakukan dosa dan bertobat, ya silakan saja. Silakan saja. Tapi dia bukan salat sebelum tidur. Saya pernah ketemu dengan orang yang selalu salat taubat sebelum tidur. Kita bilang enggak, kalau kau melakukan dosa, kau bertobat, tidak mesti nunggu sebelum tidur. Kau bertobat siang hari, salat taubat siang hari. Kau bertobat tengah malam, salat taubat tengah malam. Kau bertobat setelah asar, berdosa setelah asar, salat taubat setelah asar. Tidak jadi masalah kapan saja mau salat taubat, silakan. Yang penting memang ada sebabnya. Tapi bukan berarti rutinitas setiap mau tidur, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dapat diambil pelajaran oleh para hadirin. Pertanyaan berikutnya dari Ustaz, ini Anas dari handphone. Kadarullah Ustaz, dia beberapa kemarin anak kehilangan laptop yang biasa dipakai kita nge-zoom ini. Semoga menggugurkan dosa-dosa. Amin. Sabar ya, jangan nggak sabar. Amin. Silakan. Dari Pak Dik, Bapak sepertinya. Pak Dik di chat Zoom, sakit itu sebagai penggugur dosa. Selama sakit, dosa-dosa berguguran terus atau bagaimana? Dan apabila sakitnya seumur hidup, apakah dosanya berguguran terus? Jazakallahu khairan. Iya. Sakit menggugurkan dosa. Semakin parah semakin banyak dosa. Yang penting sabar ya. Semakin parah sakit semakin banyak dosa diukur. Kalau demam saja bisa menggugurkan dosa, apalagi yang lebih parah daripada itu. Semakin lama semakin sakit, semakin lama dosa diukur. Orang sakit tidak berhenti ya dosa terus berguguran. Ya Allah, ya Ustaz, kalau dosa saya tidak ada, kemudian saya dikasih sakit ya Allah. Berarti kalaupun tidak ada, dan mustahil, orang pasti punya dosa. Kalaupun Anda tidak punya dosa sama sekali, dikasih sakit oleh Allah berarti menambah derajat, berarti meningkatkan apa? Derajat. Tapi pada dasarnya kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Jadi kalau penyakit terus menerus, berarti dosa kita berguguran terus menerus. Kalau ternyata dosa kita taruhlah sudah habis, tapi penyakit kita masih menahun, berarti kita menambah derajat dengan syarat kita bersabar. Sebagaimana para anbiya, mereka terkadang diuji oleh Allah bukan karena dosa-dosa, tapi untuk mengangkat derajat mereka. Allah alam bisawab.
raise hand. Ustaz, ada Pak Ahmad Haris Masudi. Kepada Pak Ahmad bertanya langsung kepada Ustaz. Di unmute coba. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya ini, Ustaz. Bila saya pernah melakukan dosa dan saya sudah bertobat dan sudah bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut, Ustaz, sudah saya lupakan, lalu di lain waktu hati saya tersirat berkeinginan untuk melakukan dosa itu lagi, Ustaz. Apakah itu hanya bisikan setan atau saya memang belum benar-benar bertobat, Ustaz? Syukur, jazakallahu khairan. Oh, jazak. Syarat tobat adalah ketika kita bertobat, kita meninggalkan, bernyesal dan bertekad tidak mengulangi. Kalau toh ternyata setelah beberapa waktu, beberapa bulan tentang kelezatan maksiat, tentang hal-hal yang lain yang sehingga kita terjebak lagi. Tapi kita berusaha palingkan, minta perlindungan kepada Allah. Setan punya trik yang sangat banyak, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada Allah, kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu sangat lemah, ya. Kalau kita tidak bersandar kepada Allah, kita tidak bakalan mampu. Setan itu punya trik-trik yang sangat hebat. Dia punya pengalaman yang sudah sangat lama, mungkin sudah ribuan tahun menggoda, dia tahu. Dia sudah menggoda berbagai macam model manusia. Apalagi kita yang sangat lemah ini. Maka seringlah bersandar kepada Allah. Kalaupun kita terjebak, masih tertawan oleh hawa nafsu kita, maka bertobat lagi. Dan terus, jangan pernah menunda tobat. Jangan pernah menunda tobat. Bertobat. Kalau ada bisikan, kita bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Palingkan, jangan kita pikirkan itu awal dari maksiat. Sebagaimana mata merupakan awal dari maksiat, kita lihat akhirnya terbawa. Demikian juga pikiran. Ketika pikiran kita mulai terbesit untuk mengiring sesuatu yang buruk, segera kita palingkan. Karena kalau kita biarkan, dia akan bawa kepada yang lain hingga akan jadi azam, jadi keinginan, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tetapi tetap berhusnudzon kepada Allah bahwasanya apa yang telah saya taubati sebelumnya sudah diterima oleh Allah. Kita berhusnudzon meskipun tidak memastikan, tapi kita husnudzon Allah Maha menerima taubat. Adapun dosa kita yang sekarang, kita taubat lagi darinya. Allah alam bisawab. Nah, semoga menjawab pertanyaan Pak Ahmad tadi ya, berkolotik. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan juga terkait taubat. Mohon izin anak ini ada silakan. Pertanyaan serupa. Ini yang mewakili dari Ukti Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Maka Ustaz ingin bertanya, apakah orang yang pernah terjerumus dalam syirik besar, apabila dia telah bertaubat, apakah bisa mendapatkan syafaat? Jazakumullahu khairan katsiran. Dan ada beberapa pertanyaan juga Ustaz terkait apakah taubat itu nanti masih tetap diminta balasannya, diminta pertanggungjawabannya pada dosa-dosa yang sudah ditaubat dan sebelumnya apakah masih diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Demikian Ustaz. Allah alam bisawab. Jadi kalau orang sudah bertobat dari kesyirikan, maka dia bisa dapat syafaat. Yang penting seorang kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai." Ketika kau bertemu dengan aku, kau tidak berbuat syirik sama. Artinya ketika kau mati dalam kondisi tidak ada keyakinan syirik sama sekali, tidak percaya sama jimat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama pamali-pamali, enggak ada. Ketika kau meninggal hatimu bersih daripada kesyirikan, ketika kau meninggal hatimu dalam qalbun salim, yaitu kau telah bertobat dari segala bentuk kesyirikan, maka kau bisa dapat syafaat. Jadi masalah meninggal dalam kondisi punya keyakinan syirik itu jadi masalah. Tapi kalau seorang melakukan syirik kemudian dia bertobat sebelum meninggal, maka dia akan dapat syafaat. Adapun orang yang sudah bertobat, maka tidak akan diminta pertanggungjawaban lagi. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seorang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Baik, selanjutnya. Mungkin pertanyaan terakhir, Abu Miksal. Boleh. Kalau gitu kami persilakan ke ada Aldi ini raise hand. Silakan Aldi di unmute. Di unmute. Atau kalau Aldi. Oke, sudah silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari hati yang selamat itu apakah bebas dari dosa? Ya. Itu aja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim."
orang yang pada hari tidak bermanfaat anak-anak dan harta kecuali yang bertemu dengan orang dengan hati yang bersih. Di antara para ulama menyebutkan hati yang bersih maksudnya bersih dari kesyirikan yang paling utama, ya. Ada yang mengatakan bersih dari penyakit-penyakit hati, ya. Yaitu dendam, hasad, riya dan yang lainnya, ya. Artinya semakin hati bersih semakin bermanfaat, semakin hati kotor semakin tidak bermanfaat, semakin berbahaya. Dan yang paling mudah mengkotori hati adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua qalbun salim dan semoga kita bertemu dengan Allah dalam kondisi bersih dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.